Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran IPA. Ini adalah pertemuan pertama kita ya. Kita bertemu pertama kali harus daring ketemunya. Tapi walaupun kita bertemu daring ya tidak tatap muka, Ibu harap tidak merusak atau tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Baik, untuk mata pelajaran IPA, bab pertama kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Dari segi bahasanya atau dari segi katanya, bio itu hidup, artinya berarti di sini kita akan mempelajari gejala alam yang sifatnya hidup atau kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang abiotik, benda-benda yang tidak hidup. Kita akan mulai dulu dengan membahas tentang gejala alam biotik. Baik. Untuk gejala alam biotik, di sini ada 4 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup, kemudian keanekaragaman makhluk hidup. Kita juga akan membahas tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia. Kemudian yang terakhir kita akan belajar tentang pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita mengulang kembali pelajaran di jenjang sebelumnya, di SMP, bahkan di SD mulai kelas 4, kita juga sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita mengulang kembali ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan nutrisi. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Kemudian bereproduksi, tumbuh dan berkembang, bergerak, peka terhadap rangsang, dan juga mengeluarkan zat sisa. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan nutrisi atau membutuhkan nutrisi. Nutrisi itu apa? Nutrisi itu makanan. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan. Nah, manusia perlu makan untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Karena nutrisi itu digunakan untuk menghasilkan energi. Agar kita bisa beraktivitas, kita bisa sekolah, kita bisa belajar, kita bisa jalan, bahkan kita bisa untuk tidur pun kita perlu nutrisi. Kemudian, hewan, di sini Ibu contohkan nyamuk. Nyamuk itu juga makhluk hidup. Kalau dia makhluk hidup, berarti dia memerlukan makanan. Apa makanannya? Tidak beras seperti kita ya. Nyamuk itu makanannya dia menghisap darah untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian untuk tumbuhan. Tumbuhan itu nutrisinya tidak dipenuhi oleh tumbuhan yang lain, tetapi tumbuhan itu memperoleh nutrisinya dari dalam tanah. Makanya tumbuhan itu kenapa dia harus ditanam di tanah? Karena di tanah itu banyak nutrisi yang diperlukan untuk tumbuhan. Yang diperlukan oleh tumbuhan itu nutrisi, bukan tanah. Jadi kalau misalkan kita mengenal sekarang ada tumbuhan hidroponik, tumbuhan yang hidup di air, karena yang dibutuhkan itu nutrisi, artinya berarti air tersebut mengandung nutrisi yang diperlukan untuk tumbuhan itu. Jadi makanya bisa hidup. Kemudian makhluk hidup itu memerlukan nutrisi. Cara memperoleh nutrisinya atau cara memenuhi kebutuhan nutrisinya dengan 2 macam cara. Yang pertama ada makhluk hidup yang disebut autotrof, kemudian yang satu lagi adalah makhluk hidup heterotrof. Perbedaannya, auto di sini, auto itu kan kita sering mendengar otomatis, matic misalkan. Auto itu berarti kemampuan sendiri, tidak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Artinya organisme autotrof atau makhluk hidup autotrof ini adalah organisme yang membentuk molekul organik dari molekul anorganik, atau dengan kata lain dia membuat makanannya sendiri. Nah, membuat makanannya sendiri itu bukan berarti makhluk hidup masak, bukan. Ya tadi makhluk hidup itu atau tumbuhan itu dia memperoleh nutrisi dari dalam tanah. Jadi bukan dengan nasi yang dimakan, bukan dengan ikan yang dimakan, dia dari dalam tanah. Molekulnya organik, molekul tak hidup. Kemudian, sedangkan organisme heterotrof itu adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang ada sebagai makanannya. Jadi
kita, manusia, hewan, itu kita menggunakan organisme yang sudah ada. Menggunakan makhluk hidup yang sudah ada untuk sebagai makanan kita. Contoh, Bu, saya mau masak sendiri, bukan tidak memakan yang lain, berarti saya kan membuat makanan sendiri. Tidak, maksudnya seperti ini. Oke, bicarakan. Misalkan kita punya burger, makan burger. Kita lihat burger itu satu persatu. Burger itu terdiri dari roti. Roti itu terbuat dari apa? Roti itu kan terbuat dari gandum. Gandum itu berarti tumbuhan. Kemudian di dalam burger itu ada daging. Daging itu dari apa? Daging sapi. Oh, berarti sapi itu hewan. Kemudian di dalam burger ada selada. Selada itu dari apa? Selada itu otomatis tumbuhan. Kemudian di dalam burger itu ada kejunya. Keju itu dari apa? Dari susu sapi. Berarti sapi, hewan. Nah, itu berarti makanya kita disebut organisme heterotrof. Ya. Kemudian kita ke bagian yang kedua, makhluk hidup itu bernafas. Nah, sini baik manusia, hewan, tumbuhan, itu kita bernafas. Kita bernafas menghirup oksigen, kemudian dikeluarkan karbon dioksida. Begitupun dengan hewan. Kemudian tumbuhan, bagaimana caranya tumbuhan bernafas? Nih, tumbuhan bernafas itu di dalam daun. Jadi di dalam daun yang kecil itu, daun yang hijau itu, ada lubang-lubang pernafasan yang disebut dengan stomata. Jadi tumbuhan itu bernafasnya dengan stomata ini. Cuman kebalikannya, kalau kita menghirup oksigen mengeluarkan karbon dioksida, kalau tumbuhan itu dia menghirupnya karbon dioksida. Baik, kita lanjutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Kita makhluk hidup perlu menjaga kelangsungan hidup kita. Dengan cara apa ya tadi? Dengan cara bereproduksi. Contohnya, atau berkembang biak ya. Contohnya nih, manusia. Kita manusia kemudian setelah kecil, anak-anak, kemudian sekolah, dewasa, menikah, punya anak, itu adalah alamiah kita sebagai makhluk hidup, bereproduksi, berkembang biak. Ya. Kemudian hewan, hewan juga sama. Apapun jenis hewannya, dia akan mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berkembang biak. Nah ini anak ayamnya ini yang ini ya, kalau yang ini nih bukan anak ayam ini. Ya, kemudian pisang, tumbuhan. Pisang itu juga berkembang biak dengan cara apa? Dengan cara kalau ini pisang kita bisa lihat contohnya dia bertunas. Ya. Kemudian makhluk hidup bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara kawin atau disebut seksual atau disebut generatif. Kemudian bagian yang kedua, makhluk hidup bisa berkembang biak dengan cara aseksual, disebut juga tak kawin atau vegetatif. Ya, ada beberapa macam istilah. Untuk yang kawin atau seksual ini berarti melibatkan sel jantan dan sel betina. Contoh, kita manusia sudah jelas ya, ada sel telur, ada sel sperma, baru bisa berkembang biak menjadi menghasilkan keturunan. Hewan juga sama, ada hewan jantan, ada hewan betina, berarti itu dia berkembang biak dengan cara kawin. Yang aseksual itu biasanya terjadi pada tumbuhan. Tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Misal ada jenis tumbuhan yang bisa berkembang biak dengan dua cara. Ibu contohkan misalkan pohon mangga. Pohon mangga itu kalau misalkan dia tumbuh dari biji, kemudian berbunga, kemudian berbuah, kemudian nanti bijinya ditanam lagi, itu berarti berkembang biaknya dengan cara seksual alias kawin. Karena bunga itu ada yang namanya benang sari, ada yang namanya putik. Benang sari ketemu putik terjadi pembuahan, berarti di situ terjadi seksual atau terjadi kawin. Nah itu berarti pohon mangga itu berkembang biaknya dengan cara seksual. Tapi pohon mangga bisa juga berkembang biak dengan cara aseksual, tak kawin. Contohnya apa? Cangkok. Nah, kalau pohon mangga kan bisa dicangkok. Cangkok itu kan tidak ada sel jantan, tidak ada sel betina. Pokoknya kita mencangkok, kemudian setelah tumbuh akar, diambil, ditanam, tumbuh. Nah, itu berarti berkembang biaknya dengan cara tak kawin atau aseksual. Contohnya lagi di sini yang Ibu sebutkan bakteri.
Bakteri itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Artinya dia tidak, bakteri itu satu, kemudian dia membelah diri menjadi dua, kemudian dari dua itu yang masing-masing membelah diri lagi. Berarti itu disebutnya tak kawin juga atau aseksual juga. Singkong, kita biasa menanam singkong itu kan dipotong-potong. Batang singkong panjang, dipotong kecil-kecil, tancepin ke tanah, tumbuh. Berarti itu disebutnya aseksual. Ya. Kita kembali. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Ciri selanjutnya dari makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ke atas, kalau berkembang berarti bukan ke samping. Ya, maksudnya perbedaan antara tumbuh dan berkembang. Kalau bertumbuh itu berarti bertambah volume, bertambah besar, bertambah berat, bertambah massa. Itu disebutnya tumbuh. Misal, dari bayi kecil pada manusia ya, dari bayi kecil, kemudian bertambah besar, menjadi anak-anak, kan anak-anak itu lebih besar dari ukurannya daripada bayi. Itu namanya bertumbuh atau pertumbuhan. Kalau perkembangan ini lebih ke kecerdasan, lebih ke arah kompleksitas atau jadi lebih cerdas ya. Misal, bayi bisa bicara, ya. Anak-anak bisa bicara, ya. Kemudian bayi bisa berjalan, ya. Setelah anak-anak bisa berjalan, ya itu berarti namanya berkembang. Paham ya? Kalau pertumbuhan itu hanya bertambah volume saja, bertambah besar saja, bertambah tinggi. Kalau berkembang itu bertambah cerdas, bertambah bisanya, gitu ya. Kemudian ketika masa pubertas, tambah lagi. Yang kita perempuan mengalami haid, itu berarti perkembangan disebutnya. Ya. Kemudian kita ke bagian yang kelima, makhluk hidup itu bergerak. Ciri makhluk hidup, jam dinding juga bergerak, kipas angin juga bergerak. Nah, bukan gerak seperti itu ya. Jadi untuk pada makhluk hidup, gerak itu terdiri dari dua macam, gerak aktif dan gerak pasif. Tumbuhan kan tidak bisa berjalan. Oke lah, kalau manusia dan hewan kita bisa melihat, kita bisa berpindah tempat, namanya bergerak berpindah tempat, berarti manusia atau hewan itu bergerak. Tuh, berarti disebutnya manusia dan hewan itu disebutnya gerak aktif, artinya terlihat dengan kasat mata. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu bergeraknya disebut gerak pasif. Ya, gerak pasif itu gerak yang tidak kelihatan, tetapi bergerak. Iya, contoh. Coba kalian perhatikan bunga atau bunga matahari contohnya. Bunga matahari itu arah bunganya pasti menghadap matahari. Gitu. Kenapa? Itu disebutnya artinya tumbuhan itu dia bergerak, dia bisa mengikuti, dia menerima rangsang cahaya dari matahari sehingga dia posisinya menghadap matahari. Ada yang menggerakkan? Tidak ada. Ya, itu disebutnya contoh gerak pasif pada tumbuhan. Gitu ya. Jadi tumbuhan juga bergerak, bergeraknya tidak seperti kita, tidak seperti hewan. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsang. Jadi yang namanya makhluk hidup itu pasti mengeluarkan atau merespon ketika dia diberi stimulus. Contoh, ketika kita dikagetkan, dar, gitu, kita pasti kan bereaksi. Nah, itu makhluk hidup itu pasti begitu. Manusia dan hewan itu kita hampir sama ya dalam perilaku peka terhadap rangsang. Misal, ketika kita mendengar suara yang sangat keras, kita otomatis akan bereaksi kaget misalkan, atau menghindar misalkan. Atau ketika kita terkena cahaya silau, nah kita itu rangsangan kita itu ditangkap oleh panca indera ini. Ketika kita menghadapi cahaya yang silau, otomatis kita memicingkan mata atau menutup mata. Itu berarti kita peka terhadap rangsang. Bu, bagaimana dengan tumbuhan? Sama. Tadi Ibu contohkan bunga matahari, kenapa dia bisa menghadap ke arah matahari? Dia karena menerima rangsangan cahaya matahari. Berarti tumbuhan itu peka terhadap rangsangan cahaya. Ya. Atau misalkan ada sebagian tumbuhan yang bisa kita amati peka terhadap rangsangnya. Contohnya pohon putri malu. Ya, putri malu itu kalau menerima rangsangan sentuhan, dia akan mengkerut. Nah, itu. Tapi selain putri malu berarti enggak dong, Bu. Sama, ya.
tumbuhan itu sama peka terhadap rasa, hanya memang kepekaannya itu tidak bisa diamati secara kasat mata seperti pada kita manusia atau pada hewan. Ya. Contohnya tadi yang Ibu sebutkan, tumbuhan peka terhadap rangsangan cahaya matahari. Kemudian, yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa. Ya. Jadi kita manusia, hewan maupun tumbuhan sama, kita melakukan metabolisme, kita memakan, otomatis kalau kita membutuhkan nutrisi, melakukan metabolisme, ada sisanya. Karena sisa itu harus dikeluarkan, kalau tidak dikeluarkan akan menjadi racun. Nah, contoh zat sisa atau ekskresi yang dilakukan oleh manusia, contohnya ginjal. Ginjal kita itu mengeluarkan zat sisa, apa disebutnya? Urin. Nah, itu kalau kita pipis itu adalah sisa dari ginjal. Artinya ginjal kita mengeluarkan zat sisa. Kemudian paru-paru kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu adalah zat sisa dari tubuh kita. Kemudian kulit. Kalau kepanasan, kulit kita bagaimana mengeluarkan keringat, kok keringatnya bau? Ya karena memang itu adalah zat sisa, ya. Itu contoh ekskresi pada manusia. Hewan pun sama, hampir sama. Hewan berkeringat, hewan mengeluarkan urin, hewan mengeluarkan feses, kemudian tumbuhan juga sama. Tumbuhan itu kalau kita lihat reaksi fotosintesis, Ibu yakin kalian sudah belajar tentang reaksi fotosintesis, bahwa pada tumbuhan itu CO2, tumbuhan mengambil CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan O2 dan C6H12O6. Nah, O2 ini berarti merupakan zat sisa dari tumbuhan. O2 itu kan oksigen, Bu. Kok oksigen itu malah dibuang? Nah, itulah kenapa makanya kita harus menanam tumbuhan, karena bagi tumbuhan oksigen itu dia buang, sementara bagi kita oksigen itu berguna untuk bernafas, gitu ya. Baik. Nah, itu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ada 7 ciri makhluk hidup. Kemudian kita kembali, ciri-ciri makhluk hidup sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, keanekaragaman makhluk hidup. Nah, untuk keanekaragaman makhluk hidup ada 3 bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian dari keanekaragaman makhluk hidup itu sendiri. Kemudian bagian yang kedua, tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Yang terakhir kita membicarakan atau membahas tentang keunikan keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Indonesia. Kita masuk ke bagian yang pertama. Kenapa makhluk hidup itu harus beraneka ragam? Ya, ribet-ribetin mempelajari aja. Inilah kita harus pelajari ini, kenapa ini berbeda-beda? Kenapa kita tidak satu aja kita sama? Karena makhluk hidup itu harus berbeda karena makhluk hidup itu saling membutuhkan, saling ketergantungan. Contoh, kita sudah belajar tentang rantai makanan. Padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah sekarang elang bagaimana di kita? Apa masih banyak terdapat elang? Oh sudah langka sekali, hampir tidak ada elang. Artinya apa? Ularnya jadi banyak. Kenapa ular jadi banyak? Karena nggak ada yang makan ularnya. Itu berarti makhluk hidup itu saling membutuhkan untuk menjaga keseimbangan. Ya, makhluk hidup itu beraneka ragam karena untuk menjaga keseimbangan. Nah, sekarang salah satu yang menjadi opini kenapa kita harus terkena COVID, kenapa harus mewabah COVID itu, sementara COVID itu katanya berasal dari kelelawar. Kenapa? Karena di situ kita tidak menjaga keseimbangan. Kita sudah di itulah kealamian kita adalah manusia yang makannya makan daging sapi lah, makan daging ayam lah, makan nasi lah. Kok ini makan kelelawar gitu? Artinya apa? Artinya kita sendiri yang tidak menjaga keseimbangan itu. Ya, kelelawar yang katanya membawa COVID itu adalah kelelawar yang memang hidupnya jauh dari manusia. Nah, kenapa manusia kok sampai ke sana nyari-nyari kelelawar terus dimakan? Yang artinya seluruh bumi sekarang kena dampaknya, gitu ya. Kemudian itu kenapa kita harus beraneka ragam. Kemudian
keanekaragaman itu juga karena makhluk hidup itu bermanfaat bagi kita. Ya, jadi semua hewan, semua tumbuhan itu nyatanya adalah diperuntukkan untuk kita, untuk diambil manfaatnya oleh kita sebagai manusia. Diambil manfaatnya bukan berarti kita semena-mena, tidak. Ya, manfaat kalau kita terlalu berlebihan mengambil manfaatnya atau mengeksploitasinya itu berarti tidak lagi bernilai manfaat. Ya, itu kenapa kita harus menjaga keanekaragaman atau kenapa keanekaragaman itu penting ya. Kemudian kita bagian yang kedua, tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu beraneka ragam, ada tingkatannya. Yang pertama, keanekaragaman tingkat ekosistem, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, dan yang ketiga, keanekaragaman tingkat gen. Sekarang kita lihat yang pertama, ekosistem. Ekosistem itu adalah tempat hidup. Nah, kita mengenal ada ekosistem. Oh, contohnya ya, ada ekosistem laut. Nah, ini. Kemudian ada lagi contohnya ekosistem sungai. Kemudian ada lagi contohnya ekosistem padang rumput. Ada lagi misalkan ekosistem hutan. Ada lagi ekosistem sawah. Kemudian ada lagi ekosistem gurun. Dan masih banyak lagi contoh ekosistem atau tempat hidup. Nah, kita lihat sekarang. Makhluk hidup yang ada di laut, apakah sama dengan makhluk hidup yang ada di sungai? Sementara airnya saja, kalau di laut asin, kalau di sungai tawar. Itu otomatis hewan-hewan yang hidup di laut adalah hewan-hewan yang bisa hidup di air asin. Dan dia tidak akan bisa hidup di air tawar. Artinya, hewan laut pasti berbeda dengan hewan sungai. Gitu. Kemudian makhluk hidupnya, pohon-pohonnya juga beda. Itu. Kemudian kita bandingkan lagi ekosistem padang rumput, apakah sama dengan ekosistem gurun? Otomatis berbeda. Sawah, walaupun padi memerlukan banyak air, apakah dia bisa tumbuh di sungai? Beda. Nah, jadi tingkat keanekaragaman itu bisa bermacam-macam sesuai dengan di mana tempat hidupnya. Ya. Hutan, di hutan banyak hewan. Kemudian di padang rumput banyak hewan. Apakah hewan-hewannya sama? Tidak. Tuh, ya. Kemudian singa misal sini apa yang namanya unta. Unta tidak ada di sawah. Ya. Unta tidak ada di hutan. Unta adanya di padang pasir seperti itu. Kemudian sekarang apa kita lihat contohnya keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Spesies atau jenis kita tahunya apa yang ada di benak kalian ketika ibu sebutkan monyet. Teman saya bukan kan ya. Ketika kayak ibu menyebutkan jenis monyet, yang kalian bayangkan pasti berbeda-beda. Kenapa? Karena memang monyet itu atau kera itu adalah famili dan di antara keluarga lah. Di antara keluarga itu banyak macam-macam monyet ternyata. Kita lihat di sini. Ada kita sebut namanya gorila. Nah, ini gorila. Kemudian ada lagi yang namanya simpanse. Mana bu? Nih simpanse. Ada lagi yang disebutnya orang utan. Beda lagi orang utan ini. Rambutnya beda, warnanya beda. Ada yang namanya monyet. Nah, ini namanya monyet. Kemudian ada lagi yang disebut lutung. Mana lutung? Nih. Kemudian ada lagi oa. Nah, ini kalau ibu sodorkan nama gambar-gambar ini, kita sebut semuanya monyet. Padahal ini adalah tingkat keanekaragaman di antara famili kera tadi. Ya, jadi tidak semuanya disebut monyet, yang ini gorila, yang ini simpanse, yang ini orang hutan, yang ini lutung, ini oa. Ya, itu disebutnya keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Kemudian yang terakhir, keanekaragaman tingkat gen. Nah, ini sudah tingkat gen itu sudah artinya beda orang per orang. Nah, contohnya keanekaragaman tingkat gen. Kita kenal yang namanya bunga mawar. Mawar ya mawar, udah nggak ada yang namanya itu sudah spesiesnya udah sama itu mawar. Tetapi kita kenal ada yang namanya mawar merah. Siapa yang suka mawar merah? Kemudian ada mawar putih. Nah, cantik juga sama mawar putih.
ada mawar pink, ada mawar ungu, ada sekarang mawar ungu, bukan dikasih warna, memang warnanya ungu. Ada mawar kuning, nah ada juga mawar hitam ternyata. Nah ini sudah keanekaragaman tingkatnya gen. Ini bunga mawar ini sudah satu spesies, sudah istilahnya sudah, kalau misalnya ini sudah keluarganya sama, ini udah satu ayah satu ibu istilahnya ya. Tetapi masih beraneka-ragaman dalam hal tingkat gen, berubah misalkan berbeda-beda warnanya. Nah itu tentang keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian sekarang kita untuk keanekaragaman makhluk hidup, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Ya. Oh, maaf. Ini. Nah, keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia, yang pertama, hewan di Indonesia itu ada 3 tipe. Kita itu khatulistiwa membentang dari Sabang sampai Merauke. Okay? Jenis hewannya itu ternyata berbeda-beda. Ada hewan tipe oriental, ada hewan tipe Australia, ada hewan tipe peralihan. Beda memang beda. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk hewan tipe oriental, oriental itu di sini meliputi Sumatera ya Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, termasuk kita ini Pulau Jawa, kemudian Pulau Bali dan Pulau Kalimantan. Itu termasuk oriental disebutnya, wilayah oriental. Di sini hewan-hewan di daerah sini itu mamalia. Mamalia itu hewan menyusui. Mamalia itu berukuran besar. Contohnya kita kenal yang namanya gajah Sumatera. Nah, mamalianya berukuran besar, gajah Sumatera. Kemudian contoh hewan tipe oriental lainnya, banyak terdapat jenis kera. Nah, ternyata si monyet-monyet tadi itu adanya di wilayah oriental, di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Ya. Kemudian warna burung di daerah ini, warna burung hewan tipe oriental itu warna burungnya kurang menarik atau tidak menarik. Kita punya yang namanya elang Jawa. Elang Jawa ya warnanya ya coklat, hitam gitu kan, tidak sama sekali warnanya tidak mencolok sama sekali. Itu hewan tipe oriental. Kita bandingkan dengan hewan tipe Australia. Nah, Australia itu tipe Australia itu ada di Indonesia wilayah timur. Ya. Di wilayah timur ini untuk hewan tipe Australia yang berada di wilayah timur itu meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Di sana itu mamalianya berukuran kecil. Contohnya di sana ada kuskus namanya ya. Kuskus itu adalah hewan berukuran kecil. Kemudian ada lagi di sana tidak ada kera. Nggak ada kera di wilayah timur itu. Kemudian warna burung di wilayah timur atau warna burung hewan tipe Australia itu menarik. Contoh kita punya yang namanya burung cendrawasih. Kan cantik banget burungnya. Dan ada lagi yang ketiga yaitu tipe peralihan. Nah, untuk tipe peralihan ini berarti ini tengah-tengah. Kalau tadi tipe oriental itu Indonesia bagian barat, tipe Australia Indonesia bagian timur yang dekat ke Australia. Untuk hewan peralihan ini berarti tengah-tengah. Ini meliputi Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Hewan-hewan di sini namanya peralihan. Sebagian mirip tipe oriental, sebagian mirip tipe Australia. Contohnya mana? Contoh, kita punya babi rusa, mamalia, berukuran besar, berarti sama dengan hewan-hewan oriental. Tapi di sini juga ada yang namanya burung maleo. Burung maleo itu lihat kita, burungnya cantik. Tidak seperti tadi warnanya monoton untuk yang daerah oriental ya. Ini untuk burung, untuk contohnya khususnya burung maleo ini, dia burungnya cantik, berarti sama dengan hewan tipe Australia. Nah ini untuk tipe peralihan, sebagian mirip hewan-hewan oriental, sebagian lagi mirip tipe Australia. Nah itu untuk pembagian tipe hewan di Indonesia. Kemudian kita Indonesia itu juga memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Hewan dan tumbuhan endemik adalah hewan dan tumbuhan yang hanya ada di daerah situ. Ya, tidak ada di mana-mana. Hanya ada di situ. Kita yang terkenal itu kita tahu ada komodo. Di mana komodo? Hanya ada di Pulau Komodo. Di kita itu nggak ada. Ya, di Bekasi nggak ada yang namanya komodo. Kemudian contoh hewan endemik di Indonesia, contohnya adalah harimau Jawa.
Harimau Jawa itu berarti hanya ada di Pulau Jawa. Ya. Di Sumatera nggak ada. Ada di Sumatera namanya harimau Sumatera. Bu, berarti itu hanya tempat hidupnya aja. Kalau harimaunya hidup di Jawa dinamai harimau Jawa. Kalau harimau Sumatera berarti kalau dia hidup di Sumatera. Tidak, harimau Jawa dengan harimau Sumatera itu beda. Istilahnya beda keluarga, beda jenis, beda jenis. Walaupun sama-sama harimau, tapi beda jenis. Ya. Tuh, kemudian kita punya hewan endemik yang namanya jalak Bali putih. Berarti ini adalah hewan yang hanya ada di Pulau Bali. Tuh. Kemudian untuk tumbuhan kita punya yang terkenal itu Rafflesia arnoldi yang hanya ada di Sumatera ya, di Bengkulu, kemudian Sumatera Barat, Aceh, hanya hidup di sana. Bukan di Bogor ada. Nah, yang maksud Ibu di sini adalah tempat hidup alami. Ketika misalkan unta di padang pasir, Bu, di Ragunan ada. Kemudian harimau Jawa, Bu, saya ke Bali di misalkan di sana di kebun binatang Bali ada harimau Jawa. Ini yang Ibu sebutkan di sini adalah tempat asli, tempat hidup aslinya. Ketika misalkan harimau Jawa ada di kebun binatang Bali, berarti itu adalah dibawa dari Jawa ke Bali, di sana ditangkarkan atau dikandangkan. Sama ketika kita misalkan membawa oleh-oleh Arab, bukan berarti korma itu di Indonesia ada ya. Kormanya di Indonesia ada, dibawa dari mana? Dibawa dari Arab, sama ya. Jalak Bali putih ada di Papua ada, tapi dibawa dari Bali. Tempat hidup alaminya dia hanya ada di Bali. Gitu ya. Oke. Nah, untuk gejala alam biotik, ciri-ciri makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup cukup sampai di sini. Untuk bagian yang selanjutnya yaitu manfaat makhluk hidup bagi manusia dan pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa membawa manfaat, bisa lebih mencerahkan, bisa lebih memahami. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.